Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hawane seger. Sore-sore seger, dulur. Bagaimana kabarnya, dulur? Semoga kabar sehat. Kabar selamat. Sehat orangnya, sehat pula tanamannya, dulur. Untuk kali ini sore yang cerah. Jadi beda dengan yang kemarin. Kemarin cuacanya berubah lagi, dan sekarang alhamdulillah cuaca mulai stabil lagi. Memang untuk perubahan menjadi musim kemarau atau panas ini tidak mendadak. Nanti kalau mendadak malah bahaya. Jadi memang tidak bisa langsung musim kemarau panas, tidak. Biasanya pelan. Nah, itu memang lebih baik begitu daripada mendadak. Nanti kalau panas mendadak ya memang untuk buah merah yang sudah menginjak usia segini memang berbahaya. Tapi kalau yang baru tanam ya tidak masalah. Tapi untuk yang usia segini memang rentan nanti kalau langsung terjadi panas atau kemarau. Nanti biasanya nek ngarani Jawa ndadak. Ya dulur, untuk kali ini saya ingin ngobrol-ngobrol sama dulur-dulur. Bagaimana ya kalau saat musim berganti itu efeknya bagaimana, Mas? Dan bagaimana untuk kelanjutan takaran fungisidanya? Nah, gini dulu. Saat kemarin kan kita memakai takaran yang cukup bisa dikatakan itu dosisnya tinggi. Tapi untuk saat ini, Mas, cuaca berubah menjadi cuaca angin, cuaca panas. Usianya sekitar 20 ke atas. Nah, untuk pemakaian CC yang kemarin sudah sudah melalui dosis tinggi karena memang penyelamatan. Kalau penyelamatan ya memang harus hidup. Jadi kita tidak bisa memainkan fungisida itu biasa tidak bisa. Masalahnya kan penyelamatan. Jadi penyelamatan itu tidak harus terus. Kalau sudah gamnya aman, ya kita memakai takaran yang memang seharusnya untuk cuaca atau buah merah yang sudah stabil. Jadi kalau memang cuaca buruk, buah merah kita keadaannya darurat, kita butuh penyelamatan. Makanya untuk pemakaian antrakol Remasol 50, 40, 50 tidak masalah. Itu pun kalau buah merah sampean sudah dirasa sudah aman, sampean
pemakaian yang turun, bukan melangkah deh istilahnya iki piye ya, sampean harus mengganti takaran sesuai dengan yang saya anjurkan, yaitu mulai menurunkan takaran. Sebab iki nek ngomong bingung aku ya. Nah terus begini, kalau yang sudah menginjak usia 30 atau 40, yang ini buah merah saya ini usia sekitar 42 dulu. Kalau ini hari Senin 42, kalau hari Selasa 43. Ini hari apa saya itu kurang sampai lali dino. Jadi untuk yang sudah usia seperti punya saya ini kalau sudah gamnya selamat, insya Allah kalau cuaca kayak gini ya selamat. Berarti selama penyelamatan kita ini tidak sia-sia. Toh kalaupun juga ada yang boler atau ada yang apa, ya memang itu perjalanan. Kalau sudah keberacun ya wes tidak apa-apa. Yang penting masih banyak yang sehat. Jadi untuk takaran, kalau cuacanya sudah stabil kita turunkan. Pemakaian remasol bisa dipakai kalau ukuran standar itu ya maksimalnya 30. Itu standar. Nanti kalau cuaca berubah lagi ya kita pakai ya 30 ke atas. Nah, untuk cuaca kayak gini lagi, untuk pemakaian antrakol, kalau di usia 36 ke bawah, nanti sampai pakai antrakol 36 ke bawah ya, itu sampai bisa memakai 3 sendok atau 4 sendok. Tapi jangan lupa untuk dakonil ini perlu dulu supaya tanaman kita itu bisa hijau. Jadi kalau musim panas dia tidak mudah terbakar atau mudah kering. Jadi tidak beda sama kulit kita ini. Kalau sudah memasuki kemarau, kulit kita cepat kering, kusam ya. Tapi nanti kalau sampean bisa mengusahakan untuk pemakaian dakonil, nanti buah merah sampean akan awet dengan warna hijaunya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan di komen atau di HP. Mas, itu perhitungannya bagaimana kalau biayanya pengobatan kalau caranya begitu? Apakah seimbang? Gini dulu. Untuk pemakaian fungisida, satu, kita itu untuk rutinan sama penyelamatan sudah beda. Nanti sampai bisa dihitung. Kalau memang fase-fase boler, memang harus kita menekankan untuk pemakaian maksimal. Nah, untuk biaya, coba sampai hitung. Bawang merah itu kalau dipikir-pikir selama pengobatan, umpama bawang merah usia 60, pengobatan itu paling berapa? Paling 25 kali, tidak sampai 30 kali ya. Itu kita hitung, itu masih banyak dulu selisihnya. Ibaratnya gimana, sama keuntungan kita itu banyak selisihnya. Tidak ada lah, ibaratnya kalau saya pakai ya dulu ya, untuk bibitan 2 kintal itu paling untuk fungisida ya sekitar maksimalnya ya 5 juta. Itu sudah lumayan itu kalau kita pandai memainkan ya. Kalau sudah keadaan pertumbuhan seimbang, kita turunkan, jangan pakai terus.
musim panas kita ya pakainya harus dulu kalau sudah panas. Tapi kalau keadaan cuaca mendung, hujan, kita pakai tinggi tidak apa-apa. Nah, untuk selanjutnya kalau sudah usia menginjak 34, jangan lupa ini musim gantung. Jadi kalau sudah ada coretan putih, nanti buah merah sampean terindikasi gantung. Jadi jangan sampai kalau sudah kena, kalau sudah layu itu sampai. Jadi harus ingat saat menginjak usia 30-an fase gantung kedua itu akan beda. Makanya untuk perawatan di usia-usia segini ini ya memang cara wong wis ragate wis akeh. Kadang gak kuat ragate terus akhirnya mutung. Jangan sampai. Ini waktu kita ini tinggal berarti panen ini cuma sedikit untuk biaya. Cara masa-masane duit kok nipis kene, yuk golek piye carane. Bagaimana caranya supaya bawang merah kita itu bisa berhasil atau finish dengan hasil memuaskan. Makanya untuk obat-obatan sampean memakai biasa, sampean habis 1,5 juta. Tapi kalau sampean memakai dosis yang saya pakai, umpama sampean bisa menghabiskan 4 juta, itu selisih cuma berapa? 2,5 juta. Tapi bawang merah sampean untuk hasil sampean puas, hasilnya bagus, keuntungan akan berlipat. Jadi sampean jangan memperhitungkan untuk biayanya. Sampean kalau memperhitungkan untuk biayanya, jangan harap bawang merah sampean ini hasilnya memuaskan, jangan harap. Nggak ada. Bener ini, kalau sampean menekankan untuk perawatan dengan maksimal, bawang merah sampean ini akan mendapatkan hasil maksimal, keuntungan sampean ini juga maksimal. Jadi sudah enggak keuntungan biasa-biasa, enggak, sampean akan mencapai keuntungan yang maksimal. Ini bisa dibuktikan. Nanti contoh teman-teman ini banyak yang masuk ke WA, ini banyak banget. Jadi untuk ukuran biaya ya saya rasa ini untuk perbandingan sama yang pakai biasa dengan biasa saya pakai selama ini selisih nggak banyak. Ibarat kata gini dulu, untuk pemakaian maksimal kita bisa mendapatkan tonase lebih banyak itu dibandingkan dengan yang memakai ukuran yang biasa. Itu karena bawang merahnya tidak bisa maksimal, akhirnya ya selisihnya itu tonase banyak, sangat banyak, itu bahkan bisa 8 kintal. Itu ukuran umpama dijadikan uang itu berapa sudah. Tetapi untuk selisih 3 juta ibaratnya, nanti kita ini kalau jual bawang merah 3 juta ini berapa kilo untuk bawang merah yang kita jual. Apalagi harga sekarang umpama 35.000 aja lah, ini paling kita membutuhkan cuma 80 kilo kalau belinya 3 juta ini. 80 kilo atau 90 kilo itu cuma segitu. Nah, selisih tonase kita banyak, umpama 8 kintal, 7 kintal, itu dibandingkan dengan hasil kita selama perawatan eman-eman, hasilnya nggak maksimal. Nanti kan sampean bisa menghitung sendiri. Bawaannya selama ini sudah saya praktekkan. Jadi memakai yang biasa-biasa, terus akhirnya bawang merah kita terkendala, ada kendala, akhirnya kita borosan beli obat ini, nanti malah
berangkat dengan niat pokoknya saya rawat sebaik-baiknya, ragate piro wis tak ragati. Nanti bagaimana sampean usia mulai 40 sudah terlihat bagus, malah perawatan malah ringan. Jadi kita tidak usah berpikir reno-reno, pakai obat ini cukup jalan dengan walaupun dengan takaran yang maksimal tidak masalah. Toh obatnya ya itu doang. Kita kan tidak selalu ganti obat. Jadi untuk harga sudah bisa dipastikan. Makanya kalau orang sudah ada kunci atau rumus dan yang belum ada kunci atau rumus ini sudah beda. Untuk tanam saja sudah ragu. Nanti kalau cuaca begini bagaimana itu sudah ragu. Tapi kalau sampai sudah dapat pedoman, nanti sampai akan satu positive thinking, dua untuk pembiayaan sampai sudah tahu itu nanti. Pokoknya sudah saya kasih jatah segini juta. Itu nanti kalau cuacanya sudah kembali normal, sampai juga sudah ringan untuk pemakaian, tensinya rendah. Nah, jadi untuk pemakaian fungisida obat-obatan yang selama ini saya terapkan ini selisihnya tidak terlalu banyak, tapi selisih tonase dan hasil ini banyak sekali. Makanya sampai ndak usah ragu, engko sama nentek oke, ora nentek akeh. Wis to, nek sampean manut, nek hasilnya akeh, hasilnya bagus, sampai ndak akan terasa. Jadi untuk obat, untuk pupuk sing ngragati brambang, sampean ndak usah bingung, brambang dhewe sing ngragati. Akhirnya ya kita jual bawang merah dapat duit, yaitu umpama utang ke toko, ya itu nanti yang akan buat kita mengembalikan atau nyaur. Jadi kita itu istilahnya ya bawang merah ini, bawang merah kamu saya rawat dengan baik, nanti bisalah sampean juga menghargai kerjasama, menghargai saya, kerja keras saya, itu kan. Sampean pokoknya nanti kalau sudah lama sampean akan tahu sendiri. Semasa pemakaian fungisida yang saya terapkan dengan yang biasa-biasa itu sudah beda. Untuk tonase juga begitu. Bawang merah itu sangat berbobot. Jadi untuk tonase selama ini sangat jauh berbeda. Nah, seumpama gini, sampai memakai cara biasa, bawang merah sampean satu, di tengah-tengah ada kendala, bawang merah sampean rusak, akhirnya jualnya ya begitulah. Kalau bawang rusak itu bagaimana, pasti jauh berbeda dengan bawang merah yang bagus. Padahal bawang merah yang ibaratnya tidak laku borong itu cuma umpama dipotong sendiri berapa. Nah itu nanti kalau bisa laku borong sampai ringan. Jadi ini kalau bawang merah sampai ini bagus, tidak usah khawatir masalah potong biaya berapa. Itu nanti dipotongkan 1 kintal untuk beli fungisidanya itu enggak masalah berapa, cuman 1 kintal lah, selisihnya banyak. Nah ini dulur, ini biasanya kalau musim kayak gini akan timbul penyakit gerandong dan ulat. Jadi untuk penyakit gerandong, apabila gerandongnya sudah menyerang, sampean harus memakai di ukuran 35 itu diobat berturut-turut. Jadi untuk pengobatan tidak boleh sekali. Untuk hari ini obat, besok ngobat lagi, tapi jangan disiram untuk yang kedua. Untuk penyakit ulat juga gitu.
saat ada ulat kita waktu pagi lekas disiram. Setelah disiram nanti diobat. Setelah itu besoknya diobat tapi jangan disiram. Nah ini nanti akan mengoptimalkan untuk pembasmian. Jadi wes bisa dikatakan itu sistem yang sudah saya jalankan dan berhasil. Makanya sampean ki ibaratnya ngomong bar ngobat kok aneh dan popoi tidak masalah nek patlah sampean ki wis nerapno kelasé fungisida sistemik atau insektisida sistemik itu sampean tidak masalah. Jadi wis ibarat iki piye ya wis ana sing jaga. Ini enggak perlu sampean ya. Nah ini bagi dulur-dulur yang memulai tanam sekarang, ini proses-proses yang harus sampean lakukan. Satu, setelah ini umpama ini sudah dibuat bedengan, ini sampean satu untuk pengrotarian jangan terlalu dalam. Jangan terlalu dalam, segini aja 10 cm aja. Nanti kalau dalam ya bisa, tapi harus satu, kita itu sehabis tanam bawang merah ditancapkan, kita harus untuk penyiraman ini pemakaian air untuk awal ini memang banyak. Jadi kita membutuhkan siraman setiap hari, bahkan bisa satu hari 2 kali untuk musim kemarau. Jadi jangan sampai semenjak kita tanam itu kekurangan air, jangan sampai. Itu kekurangan air bawang merah sampean akan berkendala. Satu, bawang merah sampean tidak bisa tumbuh seger. Dua, biasanya tumbuhnya itu kadang sedikit. Nah, untuk penyiraman itu sampai usia 12 hari itu harus bisa dikatakan maksimal. Nah, untuk penyiraman saat habis tanam kita memakai manual saja. Siram tangan, kita menyiramkan dengan istilah ya, pakai timba itu sing warek, biok ngono. Kalau ndak warek nanti dikhawatirkan satu, tanah selama ini yang dirongga dengan rotari tadi dia itu tetap rongga, ndak mau kedorong ke bawah. Nah kalau nggak mau kedorong ke bawah ini nanti bawang merah lahan sampean akan mongkok. Jadi yang dalam masih gembus. Nah supaya tidak gembus, yaitu saya sarankan, selama ini kan saya sering menyarankan sampean siramannya saat habis tanam itu harus warek, harus maksimal. Supaya apa? Supaya lahannya atau tanah ini tertata, supaya pasek, jangan sampai rongga. Kalau terlalu rongga, kebus, itu nanti bawang merah sampean akan mengalami macet, akhirnya warnanya putih, abu-abu, pokoknya kusam, warnanya kusam. Itu biasanya kalau masih kecil kurang air, bawang merah sampean kusam. Karena apa? Satu, kekurangan air, tanahnya ini ngebus, tanahnya ngebus, sedangkan tanah ngebus itu tidak bisa menyimpan air. Jadi kalau disiram kadang yang atas itu sudah kering, sudah lumer, akhirnya air tidak bisa masuk meresap ke bawah. Terusan bawang merah sampean ini satu, pasti dia itu warnanya
putih, kekusam-kusaman, itu kalau tidak dibantu dengan air, dia akan selalu kekurangan air, sebab kan tanahnya tidak bisa menyimpan air. Jadi untuk yang baru tanam, tolong untuk penyiraman satu saat tanam 1, 2, 3, 4, 5 ini 5 hari ini harus berturut-turut ini siramannya warak. Coba nanti sampai praktekkan. Dan setelah bior sampai ndak usah bingung, langsung dipupuk, ndak usah nunggu tinggi. Pokok bior walaupun segini, kalau sudah bior dipupuk langsung. Nanti bawang merah sampai beda dengan yang sudah segini sampai pupuk sudah beda. Pokoknya saya minta pada dulur-dulurku, monggo penanaman bawang merah ini dengan maksimal, supaya bagaimana ya, saya ini pengennya ini dulur-dulur ini tanam bawang merah itu dengan hasil yang baik. Jadi tidak ada niatan untuk kok nek akeh wong nandur kok jumlah berambang murah, ndak. Kita itu masalah rezeki sudah ada yang ngatur. Jadi bagi dulurku yang baru tanam, tolong diusahakan untuk penyiraman awal ini kuncinya dulu. Jadi penyiraman awal 1 sampai 5 hari itu warak. Wes, kalau bisa sampai bior, sampai tunggu segini bior, ini sampean siraman. Nah, untuk mau mupuk mas, bagaimana? Ini untuk mau mupuk umpama ya, sekitar 7 hari bior, sampean mau mupuk, itu nanti siraman jeda 1 hari nggak apa-apa, supaya nanti tanah agak kering saat kita pupuk dan kita siram bisa aslep, banyunya aslep. Nanti bisa sama jeda, kalau mau pupuk bisa jeda 1 hari. Nah, itu kemarau ya. Nah, terusan 1, 2. Yang terjadi apabila sudah tumbuh segini, ini sampai yang paling penting, 1, obat grandong asmek pakai, 2, obat ulat dipakai. Ini jangan sampai ketinggalan. Dan selanjutnya sampai untuk fungisida yang paling penting kalau musim kemarau, dakonil sama antrakol. Ini yang penting. Tapi kalau cuaca ini saat-saat berubah lagi, ya kita pakai itu. Tapi intinya obat yang saya pakai selama ini dipakai semua. Nanti untuk CC, takeran, nanti saya kasih tahu terus. Jadi untuk remasol dipakai yang bukan masalah. Pakai 1 sendok dulu. Walaupun satu obatan dipakai 1 sendok tidak apa-apa. Jadi sampai selalu ada umpama masakan itu lengkap, dikasih semua. Garam, gula ada, merica ada, apa-apa ada lah. Pokoknya itu lengkap, cuma pemakaian seperti itu takarannya itu. Jadi ini sampai ini suatu saat kalau cuaca berubah sampai kan sudah dipakai semua, tinggal kita nanti lagi itu. Nah, untuk fase grandong kan selama 1 sampai sekitar 20 hari. Jadi diusahakan untuk 1 sampai 20 hari itu bawang merah sampean selamat dari grandong. Nanti bawang merah sampean akan tumbuh dengan sehat. Sebab kalau sudah kena grandong, bawang merah sampean ini akan sakit. Jadi kalau kita main pupuk atau siraman apapun itu, kalau sudah kena grandong sulit. Sebab dia itu untuk menyerap makanan dia tidak bisa, menyerap air juga tidak bisa, karena bawang merah kita sedang sakit.
wong nek lara ki ya ngono kae lho. Dipangani ya mutah. Tukono sate karepe ben doyan ya gak doyan ya mutah. Ibaratnya gitu. Makanya kaya apa ki sing penting sehat. Kok nek sehat dipangani apa ae doyan. Brambang itu juga gitu. Yang penting sehat. Nanti dimakani berapa dia juga bisa. Walaupun sedikit aja dia sudah terlihat gemuk. Kalau dikasih makan banyak dia juga sehat. Itu kuncinya. Kalau bambara sehat, kalau tidak sehat ya sedik murah akeh malah nemen. Nah, untuk pemupukan kita memakai satu dasaran bisa memakai Poska Plus atau NPK Pak Tani. Setelah kedua untuk musim kemarau sampai bisa langsung pupuk susulan kedua itu NPK Pak Tani. Kalau tidak ada ya Yaramila tidak apa-apa. Untuk kedua sama, pertama sama, kedua sama. Jadi pokoknya dasaran 1, 2 ini sama tidak apa-apa. Selanjutnya ketiga sampai pakai grower ataupun yang lainnya. Pokoknya jenis NPK. Jadi kalau ada pertanyaan kedua apa Mas? Satu apa? Sama ada apa? Dasaran NPK Pak Tani umpama 1 NPK Pak Tani, 2 NPK Pak Tani. Selanjutnya bambara sampan kalau sudah menginjak usia 25 atau 30 hari sampai 12. Yang penting NPK itu lagi grower ataupun Yaramila yang kelahnya NPK profesional yang kaliumnya 20 sampai bisa. Tidak usah bingung kalau itu. Pokoknya satu untuk obat-obatan dilengkapi. Jadi wis ora usah bingung. Dilengkapi kok dene kok sing dinggo keh ki sing di gak masalah. Sing penting lengkap. Satu, aspek ada ya atau Vayego ini untuk ulat, untuk gandong ada. Ya. Terus fungisidanya Dakonil, Antrakol, Tisen, Remasol, Nativo. Ini kalau saya ibaratnya di note sampean harus beli itu. Di note loh, tidak di note, gak apa-apa lah. Nah itu nanti kalau sampean sudah sediakan untuk pemakaiannya sampean tidak usah bingung. Nanti yang dibanyain apa, yang diturunkan apa, nanti kita berjalan sama-sama. Yang penting untuk pengobatan fungusida nanti dilengkapi. Dan untuk pemupukan setiap bibitan 1 kintal itu pupuknya sekitar 20 sampai 25 kilo. Ini bisa dijadikan rumus. Ingat, untuk pemupukan 1 kintal bibit untuk pupuknya 20 sampai 25 kilogram. Nah, jadi sampean yang baru ini melangkah tanam ini jangan khawatir. Pokoknya semua yang ada di video sudah lengkap. Yang dari pemupukan atau sampai buat lahan sampai pengobatan sudah lengkap. Jadi saya ngoceh ini ya, ini untuk gimana ya, supaya sampai ini tidak lupa. Jadi walaupun kok tetap wae sing diomong, nah tidak masalah, yang penting sampai tidak lupa. Saya ini selalu mengingatkan supaya sampai tidak lupa, supaya ingat terus. Jadi ya selalu diingatkan. Wong soalnya wongnya akeh lali nih. Piye lho wong yo akeh urusane ya. Makanya saya berharap untuk pengobatan, untuk pemupukan 1 pupuk harus berimbang. Walaupun musim sudah mulai musim berubah kemarau, kita perhatikan untuk pupuk yang seimbang itu hasilnya juga seimbang. Makanya umpama
awake dhewe iki nguwot iki jembatan kecil segini ini memang harus seimbang. Kalau awake dhewe nggak seimbang ya bakalnya jatuh. Itu ya prinsip kita. Kalau kita memakai obat dan pupuk harus menyeimbangkan. Bila genyo Mas kok kadang pupuk kadang obat sampai akeh lah, kita menyeimbangkan antara pertumbuhan dan cuaca. Jadi harus seimbang. Cuacanya buruk ya kita memakai takaran mengimbangkan cuacanya. Kalau cuaca sudah angin kayak gini ya kita main turun. Ya. Kalau dihitung-hitung ya kita itu tidak akan istilahnya uga ngladra, uga makanya terus turun ndak. Jadi ini cara sampean komen sing anu ki sampean kleru, sampean deloke setengah-setengah, makane didelok terus. Koncone sing komen-komen didelok piye komene. Saya ini berharap kok dulu-dulu ini kalau tanam ini ya bagus. Ndak ada niatan saya itu bagaimana, itu ndak ada. Kalau sampean istilahnya membutuhkan video ini ya dilihat. Kalau sampean ndak butuhno ya sampean lihat yang lain, ndak apa-apa. Saya ndak rugi. Nah, ini apa untungnya? Saya ini ya nggak membuat rugi sampean. Umpama sampean bisa menerapkan sesuai dengan di video, kalau berhasil ya saya tidak untung apa sampean saya kan. Umpama kita saudara dulur itu ya keuntungannya ya persaudaraan itu, jadi dulur tambah dulur, itulah keuntungan saya. Makanya untuk yang belum tahu istilahnya ndak usah ngomong sing piye sing piye dhisik. Kita itu harus positif thinking aja. Banyak yang dulu mengecam gini ternyata sekarang ikut, banyak yang ikut karena sudah mempraktekkan dengan diam-diam, ternyata memang benar-benar masuk di akal. Makanya dulur-dulur monggo bareng-bareng awake dhewe iki sinau ngaji brambang ben apa? Ben sak wayah-wayah ki umpama awake